Oke. Ini kalau kamu konfigurasi di awal, bagaimanapun tetap harus menggunakan CLI terlebih dahulu. Maka kamu harus tahu basic konfigurasi di awalnya dulu. Dari mulai pertama login, gunakan admin, dan seterusnya. Apa yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengubah nama hostname-nya. Kalau di MikroTik namanya apa? Identity. Di sini namanya hostname. Untuk settingnya, kamu masuk ke dalam konfigurasi sistem global. Yang tadi ketinggalan boleh ngikutin. Config sistem global. Nah, di sini kita akan mengatur hostname-nya. Kalau di sini cara settingnya adalah kamu tinggal ketik set. Itu artinya kamu melakukan setting untuk apa yang diminta. Set hostname. Artinya kita akan melakukan settingan ke hostname. Set hostname, lalu masukkan hostname yang diinginkan. Contoh FGT kayak gini. Lalu enter. Pak, ini kok nggak langsung keubah kayak di MikroTik? Ini belum, nak. Nanti diubahnya pas di akhir. Lalu selanjutnya kita atur time zone-nya. Kenapa harus diatur? Karena kita harus tahu, sama seperti di Windows, ada waktu real time yang harus dibaca. Yang tadi saya sampaikan bahwa Fortinet atau Next Generation Firewall ini, dia membaca traffic itu real time. Maka otomatis antara waktu yang klien dengan waktu dari perangkat Fortinet-nya itu harus sinkron, harus sama. Maka kita atur time zone-nya. Berarti set time zone-nya adalah 53. Terus enter. 53 itu kalau nggak salah urutan dari, jadi nanti kalau kita enter itu di Fortinet itu ada urutan. Nanti saya lihatkan di ini, di bagian GUI-nya lah, biar kelihatan. Kalau sudah tinggal ketik N, ketik N itu untuk mengakhiri konfigurasi dan juga melakukan save konfigurasinya. Terus enter. Maka akan keubah. Nah, selanjutnya kita harus config dulu settingan untuk memberikan akses siapa yang boleh masuk ke dalam Forti ini. Nah, di sini kalau lihat dari topologinya, agar Fortinet kita bisa diakses dari komputer langsung, maka dia melalui port 1, di mana port 1 ini terhubung ke internet. Internet ini kita asumsikan IP dari lokal kita ini adalah IP publiknya. Yang 172.117.100 titik sekian itu adalah IP dari ISP-nya. Dan kita kan satu network semua. Oke, caranya adalah masuk ke dalam config system interface. Misalkan saya contoh edit port 1. Yang pertama kali dilakukan adalah kamu lakukan set allow access. Artinya kamu memberikan akses kepada siapa aja melalui kamu mau membuka akses apa aja di port 1. Ini sama kayak kalau kamu lihat di MikroTik ada namanya IP services. Nih, kalau di MikroTik ada yang namanya IP service. Mana? Nah, ini kan ada seperti ini. Winbox itu available from berapa? Artinya mau diakses via network berapa ini bisa diatur. Di sini kita akan atur agar port 1 itu bisa diakses apa aja. Misalkan HTTP, HTTPS, SSH, misalkan. Dan juga ping. Ini artinya ketika port 1 ini dia memberikan akses untuk akses HTTP, HTTPS dan juga SSH serta ping. Kalau ini nggak diaktifkan, maka nanti nggak akan masuk ke sini. Enter. Terus kita edit. Misal saya pengen ubah IP. Set mode static. Ini artinya apa? Port 1 modenya static, nggak bisa DHCP. Kalau kita aktifkan set mode DHCP, maka dia modenya adalah DHCP.
Yang statik nanti otomatis mati. Nah, ini baru dia berfungsi atau baru dia berjalan ketika kita ketik yang namanya enter. Langkah selanjutnya untuk melihat interface ya, kamu ketik show system interface. Nah, ini jangan di enter, tapi tekan tanda tanya sambil tekan shift terus tanda tanya, maka dia akan muncul informasi dari IP-nya. Kalau kamu lihat di sini, port 1 dia modenya DHCP, port 2 sampai port 4 modenya statik. Sisanya akan kita atur nanti di GUI atau diaturnya di sini. Oke? Kita login lagi. Ini yang lain sudah sampai sini semua? Oke. Ini boleh kamu foto nih config-nya nih. Nih. Config dari awal nih. Nih. Ini udah full semua konfigurasi ini. Udah ya? Oke. Diakses dari sini IP-nya. Ini ada informasi dari apa aja yang digunakan dari CPU, memori sampai dengan sessionnya. Nah, yang pertama kita akan lakukan di sini adalah mengubah IP atau mengatur IP address. Nah, di sini ada menu network. Silakan diklik menu networknya. Ayo, udah mulai ikutin. Kita akan ubah sama seperti di MikroTik, di mana IP-nya harus secara statik. Silakan masuk ke interface. Ini ada port 1. Silakan kamu klik 2 kali di port 1. Network interface, klik 2 kali port 1. Network, klik dulu, terus di bawahnya ada interface. Nih. Klik network, terus interface. Diklik 2 kali port 1-nya. Oke, kita akan atur. Di sini ada tulisan alias. Kalau di MikroTik ini adalah komen. Misal contoh, ether 1 untuk internet. Misalkan IP address ether 1 itu internet. Sama seperti yang ini nih. Ya, IP address. Nah, di atasnya kan ada tuh. Ya kan? Nah, ini adalah sama seperti itu. Nah, ini aliasnya adalah internet. Aliasnya adalah internet, artinya ini port untuk sumber internetnya. Sudah? Kalau sudah, di sini ada role. Nah, perbedaannya ada di sini. Role-nya diubah ke 1. Oke, role-nya diubah ke 1. Sudah? Nah, IP address-nya, perhatikan nak. IP address-nya saya pengen dia manual atau statik. Maka kamu klik manual. IP-nya dibiarkan saya seperti ini. Oke? IP-nya menggunakan IP yang tadi aja. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada administrative access. Itu yang tadi, allow access itu di sini nih settingannya. Ya? Ini bisa di nonaktifkan, tergantung kebutuhan. Oke? Iya, karena tadi sebelumnya saya ajarkan telnetnya lain. Kalau saya di sini nggak dinyalain telnetnya. Bisa dimatiin juga. Baik, saya lanjutkan. Ini networknya sudah. Pak, kalau nambahinnya gimana? Nanti kita di port selanjutnya. Oke, ini dibiarkan seperti ini. Kalau sudah, tekan OK. Oke. Yes. Ini ketik OK, klik OK lagi. Maka nanti di port ini, port 1 itu ada tulisan internet. Oke? Klik OK lagi. Nah, ini internet dari Fortinet-nya otomatis mati. Kenapa? Karena belum menambahkan IP root serta DNS. Nah, ini juga sama.
Langkah kedua, kita tambahkan yang namanya DNS. Nih. Ada DNS di bawah interface itu ada DNS. Diklik DNS-nya. Pilih yang spesifik. Ini DNS dari mana ya? Saya nggak tahu. Ini diubah aja lah jadi 192.168.18.1. Ini aja lah. Oke. Ini sama kayak di Mikrotik kan? Kalau sudah tinggal apply. Kalau sudah tinggal tekan apply. Nah, sekarang kita atur static root. Nih. Di bawah SD1 itu ada static root. Habis itu tinggal create new. Create new sudah. Ini destination-nya seperti biasa, 0.0.0/0. Ya. Ini biarkan. Nah, ini gateway-nya kamu 171.172.117.100.1. Ya, ini kayak di IP root. Nah, interface-nya dia akan otomatis muncul tuh. Muncul nggak? Klik sembarang ya, klik sembarang. Oke. Kalau sudah tinggal oke. Nah, dia statusnya enable. Maka seharusnya ini sudah bisa. Ntar saya cari terminal mana? Oh, ini nih. Ini new terminalnya di sini nak. Kan kalau di Mikrotik ada yang namanya new terminal. Ini juga sama. Di pojok atas ini ada CLI console. Kalau kamu klik, ini bisa ping google.com. Nah, ini masih bisa, belum bisa nih. Oh, sorry, di sini komennya bukan itu. Komennya adalah execute ping google.com. Ya, pakai execute. Nah, udah bisa saya. Komennya adalah execute ping google.com. Oke. Ini berarti artinya FortiGate kita sudah terkoneksi internet. Nah, selanjutnya kita akan mengatur agar di sini kan ada 3 perangkat klien. Nah, kita akan atur agar Linux klien ini bisa terkoneksi internet. Oke. Kita akan atur agar Linux klien ini dapat terkoneksi ke. Silakan boleh dinyalakan Linux kliennya. Ya, Linux kliennya boleh dinyalakan. Linux kliennya dinyalakan. Sudah? Baik, kalau sudah balik lagi ke FortiGate-nya. Silakan masuk ke dalam network interface. Network interface. Ya, port 3. Oke, kita akan atur untuk port 3. Silakan klik 2 kali yang port 3. Klik 2 kali port 3. Aliasnya ini adalah LAN, local area network. Maka role-nya juga adalah LAN.
Oke, ini port 3, aliasnya adalah LAN, role-nya juga LAN. Untuk IP address-nya ikuti semuanya sama. 192.168.10.1/24. Biasa ini adalah IP gateway-nya. Sama seperti di Mikrotik. Aliasnya LAN, role-nya juga LAN. IP address-nya adalah 192.168.10.1. Sudah? Oke, ini enaknya di sini nah. Nah, di sini ada administratif akses. Artinya untuk port ini dia boleh akses enggak ke port net-nya? Kita aksesnya ini adalah ping, HTTP sama SSH aja. Ya, kita atur ping, HTTP sama SSH aja. Sisanya nggak usah. Enaknya di sini kita bisa langsung aktifkan DHCP servernya. Jadi konfigurasi DHCP-nya itu langsung di sini. Karena kalau di Mikrotik terpisah ya. Jadi bisa langsung config di sini. Kalau role-nya jadi LAN, tinggal kamu aktifkan DHCP servernya. Ini semuanya akan muncul segini. Dari mulai range-nya, netmax-nya, ini muncul semua. Kalau kita advance-nya ada apa aja? Advance-nya ini aja. Ya udah. Jadi kita sekaligus buat DHCP address-nya. DHCP servernya. Jadi yang pertama diatur adalah alias atau menamakan dari portnya kita. Role-nya adalah LAN. Address-nya adalah manual karena kita memasukkan IP secara manual. Lalu kita sekalian aktifkan DHCP servernya. Kalau sudah tinggal kita oke. Maka port 3 sudah menjadi LAN. Ya, nggak ada. /24 aja, /24 langsung. Ya, nggak usah /255, /24 aja langsung. Oke. Ya. Oke, nak. Ini sudah berhasil LAN-nya. Baik, kita akan coba pastikan ini sudah udah ada internetnya. Udah ada IP-nya karena internetnya belum. Kenapa belum? Oke, firewall NAT betul. Sama di sini juga ada firewall NAT. Tes 1 2 3. Edit connection, ETH 0, DHCP. Save. Nah, ini udah ada IP-nya nih. Ini kamu pakai Ubuntu pakai Debian? Ubuntu. Yang pakai Ubuntu lihat settingannya kayak gini. Lihat nak, yang pakai Ubuntu. Nih, kamu klik koneksi di sini. Ada logo Wi-Fi biasanya. Terus edit connection. Edit connection. Sudah edit connection? Nah, di sini ada netplan ETH 0. Ada? Silakan klik 2 kali. Terus pilih IP versi 4 setting. Nah, ini metodenya ubah ke automatic DHCP. Ya, automatic DHCP. Kalau sudah tinggal tekan save. Ya, tekan save. Terus cara lihat IP-nya gimana? Cara lihat IP-nya kamu bisa menu, terus cari terminal. Ini ada map terminal, IP A. Nih IP-nya udah sama belum? Udah satu network belum?
Di sini di menu. Menu, terus ketik terminal. Pilih mate terminal. Lalu IP spasi A untuk melihat informasi IP. Ada? Yang ETH0 IP-nya 192.168 sekian-sekian. Ada semua? Tapi ini nih. Kecil dia. Inet 192 seterusnya. Kan ada ETH0 broadcast. Ada link ether ada. Ada inet enggak? Ada inet FE80. Tapi nggak ada IP-nya? Oh, berarti belum masuk. Kalau ada IP berarti udah masuk. Ini kamu tinggalin aja yang belum masuk. Ini termasuk yang Debian. Karena yang Debian lakukan seperti ini aja langsung. Silakan kamu restart aja, di restart. Di sini ada shutdown. Pilih shutdown. Power, tombol power ada nggak tombol power? Shutdown aja. Oh, di restart, ada tombol restart. Ya restart, ada nggak tulisan restart? Yang Debian nggak ada. Debian pojok kanan atas. Yang user tuh. Ada tombol shutdown. Tekan shutdown. Terus shutdown. Nanti tinggal nyalain lagi aja. Ini Pak. Habis mati, terus nyalain lagi di sininya. Mesinnya nyalain lagi di sini. Nah, mesinnya nyalain lagi di sini. Udah. Baik, tadi belum ada internetnya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk firewall NAT-nya. Di user ada shutdown tuh. Aduh, ini mana ini Pak?
Ini dulu nak. Kita lanjut lagi untuk mengaktifkan NAT-nya. Oke. Silakan kamu buka lagi Fortinet-nya. Oke, kita akan mengaktifkan firewall NAT-nya. Itu ada di bagian policy and objects. Ada di bagian policy and objects. Di situ ada firewall policy. Nah, inilah fitur firewallnya di sini, nak. Di situ ada apa namanya? Ada firewall policy, di mana di situ akan ada prosesnya. Silakan masuk ke dalam firewall policy, diklik firewall policy-nya. Sudah? Di create new, kita akan buat NAT-nya nih. Oke, namanya adalah LAN to internet. LAN to internet. Nah, kalau di Mikrotik itu kan bisa langsung semua LAN masuk ya. Nah, kalau di sini satu-satu LAN tuh harus dibuat satu-satu. Jadi kalau misalkan kamu tidak menambahkan NAT untuk Ether 2, Ether 2 nggak akan bisa internetan. Jadi ini satu persatu. Nah, di sini ada incoming sama outgoing. Incoming itu artinya yang masuk. Outgoing itu yang keluar. Intinya incoming itu in interface, outgoing itu adalah out interface. Incomingnya kira-kira yang mana? Port 1 atau port 3? Incoming. Incomingnya port 1 atau port 3? Kok port 2? Kan kita belum atur port 2. Ya. Incomingnya adalah port 3. Outgoingnya baru port 1, yaitu internet. Oke. Lalu selanjutnya source-nya. Source-nya pilih yang all. Source-nya pilih yang all. Ini di sampingnya ada all. Destination-nya, destination pun juga pilih yang all. Nah, schedule-nya dikosongkan saja. Lalu yang selanjutnya adalah service. Service-nya adalah all in CEP, HTTP, HTTPS, dan yang terakhir adalah DNS. Nah, ini yang saya bilang next generation itu di sini. Ya. Next-nya itu di sini. Kita akan coba terjemahkan. Namanya adalah LAN untuk internet. Ya, LAN menuju ke internet. Di mana nanti akan ada data yang masuk ke dalam Forti untuk meneruskan ke internet. Maka otomatis kamu akses internet kan dari klien. Klien itu datanya masuk dulu ke router nggak? Masuk dulu ke FortiGate-nya nggak? Masuk. Setelah masuk, maka nanti akan diteruskan ke outgoing-nya, yaitu internetnya. Makanya incoming-nya dari Ether 3, di mana ada klien di sana untuk masuk ke dalam FortiGate, untuk akses ke tujuannya itu internet. Dari tujuannya dibuka, yaitu internet. Source-nya adalah all, artinya semua IP di sana, semua IP di sana, dan destination-nya juga adalah all, atau semua IP yang menjadi tujuannya. Service-nya all ICMP, artinya semua protokol ICMP itu dibiarkan. DNS yaitu ya tadi domainnya. HTTP dan HTTPS itu adalah web servernya, halaman untuk webnya. Action-nya adalah accept,
Firewallnya diaktifkan NAT. Oke, diaktifkan NAT ya. Nah ini nih, ada security profile. Nah ini nanti kita akan pelajari satu persatu. Ini yang next generation itu di sini. Ini cuma NAT doang. SSL-nya dibiarkan seperti itu. Lalu tekan OK. Jadi yang diatur apa aja? Namanya, incoming, outgoing, source, destination, service, dan juga diaktifkan NAT-nya. Tekan OK. Ini kalau sudah aktif, tinggal kita buka lagi coba Linux-nya. Saya nyalain lagi Linux-nya. Mana merah-merah? Enggak, itu artinya baru ditambahin. Saya akan coba cek di sini. Di close aja dulu tuh, dimatiin. Bukan close terminalnya. Di sini kan ada ini nih. Nah, di close-closein satu persatu. Dibuka aja, tinggal kita ping Google di sini. Nah, udah bisa. Sudah berhasil. Di Debian juga ada terminal. Cari terminal. Coba ping google.com. Yo, pastikan ID-nya udah dapet ya. Kalau belum dapet, tinggal bisa. Pak, belum bisa juga Pak. Ini reply Pak, Pak. Pak, kok saya ada di sini Pak? Aku tuh buah kamar lo Pak, berubah tiba-tiba jadi ini. Nah, pastikan tadi di HCP servernya diaktifkan. Karena gini, jangan cowok mesti kita jadi sudah keluar dari lomba. Iya, jadi main menang dong Sobi. Lihat sekarang sih kok. Tapi kalau nggak rela bikin berat. Nah, gue udah tanya bro. Lagi malam sama Oke, baik nak, saya lanjutkan lagi ya. Nah ini firewall ini, kita bisa melihat apa yang diakses di sini. Kalau kita buka di bagian log report, firewall traffic, ini belum masuk. Bentar. Oh ini no inspection.
Nah, lihat nak, di sini saya bisa melihat, tuh, kita bisa melihat device-nya adalah Ubuntu, yaitu klien saya. Informasinya dia melalui Ether 3. Nah, di sini kita bisa melihat destination-nya. Kalau kamu lihat tuh, ada domainnya. Nanti dulu, nanti saya ajarkan dulu. Saya cuma nunjukin dulu, nanti saya ajarkan. Nah, sama kita bisa melihat dia mengakses ke negara mana. Ini kan ke Amerika. Servernya server Amerika. Tadi saya coba akses YouTube. Seharusnya nanti kebaca juga YouTube-nya. Bentar ya. Nah, dia ada akses ke Singapura juga tuh. Cuman YouTube-nya belum kebaca nih. Nah, YouTube nih. Nuh, lihat YouTube-nya kebaca. Bahkan nanti di sini nih ada aplikasi-aplikasi yang terbaca. Yang saya bilang, bahkan kita bisa melihat chattingan, apa yang diketik dan segala macam itu di sini ngelihatnya. Ngechat. Nggak di sini kan nggak ada contohnya. Nah, kamu pilih yang log and report paling bawah. Tapi sebelumnya harus ada yang diaktifkan dulu di sini. Nih, di bagian firewall policy-nya, diklik 2 kali nih di LAN internet tadi. Pada bagian allow traffic, kamu pilih all session. Jangan security event, tapi all session. Itu di mana, Pak? Di sini nih, di firewall policy. Terus pilih yang ini, LAN to internet. Diklik 2 kali. Terus paling bawah di situ ada log allow traffic, itu pilih yang all session. Oke, Pak. Session itu semua. Ya, semua session itu di. Nah, terus SSL inspection-nya pilih ke yang deep inspection. Kalau sudah tinggal klik OK. All session. All session. Itu untuk semua traffic yang melewati router ini dibaca semua. Oh, deep inspection itu untuk melakukan proses inspeksi, tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuman ngelihat aja, diinspeksi aja, dalamannya ada apa aja, scanning. Sampai data nggak, Pak? Data password. Bisa aja, tapi ada settingannya pasti. Nah, kamu pilih log and report, terus pilih yang forward traffic. Nanti akan muncul kayak gini nih. Kamu akses dulu internetnya di kliennya. Ya kamu buka aja Debian-nya, terus akses YouTube atau apa, Instagram saya minta bisa. Nih Instagram, kita cek dia kebaca nggak Instagram ya. Nah, oh Instagram ini kemana nih? Benderanya mana ini? Hong Kong. Servernya server luar doang. Nanti tuh yang nonton PodHub. PodHub. Di Deddy Kobuzer kan ada PodHub kan? PodHub. Kamu nggak tahu PodHub? Nih. Nih. Di refresh aja, di refresh. Saya mau nunjukin, takutnya saya dibilang bohong. Ya nanti muncul dia lama-lama. Nah ini maksud saya PodHub.
podcast. Bentar, saya pengen lihat, saya lupa. Saya nggak tahu ya, yang trial ini dia bisa nggak ya baca, dia bisa baca judul soalnya. Dia bisa baca apa yang kita searching di YouTube. Domainnya apa? Nggak tahu kalau yang Domainnya apa? Domain. di mana ya? Saya nggak tahu, saya lupa. Nggak tahu bisa atau enggak nih yang trial. Nah, ininya itulah untuk oke, nah, itu mungkin untuk basic konfigurasi untuk FortiGate. Sedikit lumayan gampang. Nah, sekarang jam berapa? 11.53. Oke, setelah ini perhatikan, setelah ini boleh qaulullah terlebih dahulu. Lalu setelah itu nanti siang ada tugas. Perhatikan dulu semuanya. Saya stop dulu.